Menyiapkan mental. Urusan mental menjadi salah satu fokus perhatian utama saya dalam menghadapi niat kembali ini. Beberapa kali saya bicarakan soal ini dengan personel lain. Saya sendiri sudah menjalani ujian mental sejak kasus yang menimpa diri saya menjadi konsumsi publik. Exercise mental di fase pertama ini sangat brutal. Begitu beragam macamnya. Saya ambil contoh ringan. Sewaktu saya menjalani pemeriksaan di Bareskrim, seorang penyidik mengatakan, "Lihat tuh Ril, Parto aja sekarang udah nggak mau mirip kamu." Ucapan itu lumayan mengganggu saya. "Oh gitu ya? Kalau saya dari dulu nggak mau dimiripin sama Parto, bukan baru sekarang aja," jawab saya. Jadi di sini Ariel ya istilahnya sudah jatuh sejatuh-jatuhnya lah sejak kasus itu. Bahkan Parto saja tidak mau mirip sama Ariel, karena kita tahu bahwa selama ini lawakan Parto itu selalu dengan rambutnya seperti ini, kemudian langsung diputarkan atau di setel lagu Menghapus Jejakmu. Nah, sejak kasus Ariel itu di OVJ sudah tidak ada gimmick-gimmick Parto seperti itu. Dan ternyata Ariel mengaku bahwa saya juga tidak pernah merasa mirip dengan Parto. Di situ. Lanjut. Reaksi saya ini bukan bentuk ketidaksukaan saya terhadap para penyidik, atau bukan karena saya tidak menghormati Parto, melainkan lebih pada cara saya menghadapi tekanan mental yang ada. Saya mengetahui bahwa polisi memperoleh pendidikan khusus untuk mempermainkan mental yang disidik agar memperoleh keterangan. Itu tugas mereka. Sidang di Pengadilan Negeri Bandung adalah ujian berikutnya bagi saya. Dalam perjalanan menuju lokasi sidang, saya melihat sekumpulan remaja wanita berkerudung melempari mobil yang saya naiki dengan tomat. Namun ada keanehan saat saya melihat mata mereka, datar tanpa emosi. Di ruang sidang pun saya dihujani banyak pertanyaan yang harus dijawab dengan hati-hati dan penuh konsentrasi. Di luar gedung pengadilan, beberapa kelompok massa menggelar sidang jalanan, menuntut saya bertobat, meninggalkan maksiat, dan keluar dari Bandung. Semua yang diucapkan para demonstran itu terdengar hingga keluar ke ruang sidang di lantai 2 gedung pengadilan itu. Sempat terpancing juga emosi saya ketika melihat seorang pendemo mengacungkan jari tengahnya kepada saya. Secara spontan saya membalas acungan jari itu dengan jari yang sama. Bagi saya, bila seorang menyodorkan tangannya untuk bersalaman, saya pun akan menyalami dia dengan ramah. Tapi bila ada yang mengacungkan jari, maka saya pun akan memberikan jari saya. Sebab banyak juga pemuka agama yang berbincang dengan saya sebagai teman, menasihati saya dan memberikan masukan serta pengetahuan yang baik secara diam-diam. Kejadian aneh juga terjadi ketika Kebonwaru didatangi demonstran dan menyarankan saya untuk bertobat dan disaksikan oleh mereka. Saya menyampaikan kepada perwakilan yang masuk bahwa setiap manusia yang terkena masalah pasti akan berpikir, dan tobat itu biarlah antara saya dan Tuhan saja. Tidak perlu disaksikan atau diliput. Tiba-tiba keesokan harinya, berita di sebuah surat kabar headline-nya adalah Ariel belum mau bertobat. Luar biasa. Puncaknya adalah pada sidang terakhir. Saat majelis hakim dijadwalkan untuk membacakan vonis, di luar masa yang berkumpul jauh lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Loudspeaker yang mereka bawa jauh lebih kencang dari sebelum-sebelumnya. Di ruang sidang sendiri, suara hakim nyaris tak terdengar. 2 kali sidang terakhir itu diwarnai mati lampu. Peristiwa mati lampu itu adalah momen tersendiri bagi saya. Silakan tidak percaya atau anggaplah sebuah angin lalu. Saya tersenyum sesaat ketika lampu itu mati, karena beberapa detik sebelumnya perasaan saya begitu tidak karuan. Detak jantung saya melemah, selain karena panasnya ruangan dan pembacaan hakim yang sangat lama. Saya mencoba berkomunikasi dengan Tuhan. Saya berkata dalam hati, "Tuhan, tolong hadirlah di sini, temani saya sebentar saja biar saya kuat. Dan tolong saksikan pengadilan ini. Saya terima apapun keputusannya." Saya mengulangi ucapan itu beberapa kali dalam hati, dan 2 detik kemudian listrik mati. Senyanak saya bermain dengan pikiran saya seperti orang gila dengan dugaan-dugaan terhadap momen tersebut. Saya masih tidak percaya. Saya mencoba berdialog dengan Tuhan untuk kedua kali. Saya bilang dalam hati, "Tuhan, apakah itu sebuah tanda?" Ada beberapa kali saya mengucapkan itu. Lalu listrik kembali mati. Saya kembali tersenyum. Saya merasakan tenaga saya pulih, dan saya merasa akan kuat menerima apapun yang akan diputuskan hakim saat itu. Saat hakim memutuskan vonis 3 tahun 6 bulan dengan dalil apa boleh buat, saya pun tersenyum. Keluar dari gedung pengadilan juga membutuhkan kerja ekstra. Para demonstran menguasai semua pintu keluar kompleks pengadilan. Ketika mobil Kejaksaan Negeri Bandung mencoba memecah kerumunan massa di pintu gerbang, mereka bereaksi lebih keras. Mobil itu terkurung sementara dan tidak bisa bergerak. Beberapa orang mulai panik. Saya menyalakan sebatang rokok sambil berpikir, apa yang harus saya lakukan bila terjadi sesuatu? Saya berpikir, bila saya harus mati hari itu, ya saya mati. Bila tidak, ya tidak. Saya masih mencoba untuk tetap tenang. Hampir saja terjadi bentrokan fisik antara aparat dan massa. Usaha kedua dari pihak kejaksaan dan polisi akhirnya mengantarkan saya dengan selamat ke Kebonwaru.
Tanpa sepengetahuan banyak orang, termasuk para wartawan, saya diboyong ke dalam perut barakuda, sebuah kendaraan berlapis baja yang bersiaga di pintu samping gedung pengadilan dan dilarikan ke Kebun Waru. Semua latihan mental tadi seakan berhenti selama saya berada di Kebun Waru. Serangan atas diri saya ataupun personel Peter Pan lainnya tidak lagi terdengar. Malah bisa dibilang pemberitaan atas diri saya lurus-lurus saja hingga kini. Meskipun demikian, saya tetap merasa semua personel harus menyiapkan diri masing-masing. Bukan hanya saya saja yang pernah menjalani ujian mental, tetapi juga personel lain. Reza misalnya, suatu kali ia dan istrinya berbelanja di sebuah supermarket. Ketika mengantre di kasir, seorang perempuan parubaya mengeluarkan kalimat tak senonoh tentang diri saya. Kontan wajah Reza memerah, tapi ia mencoba untuk tampak biasa-biasa saja. Istri saya langsung pergi, kata Reza. Di kesempatan lain, Reza bertemu dengan seorang vokalis sebuah band. Dengan gaya yang khas, vokalis itu meminta waktu Reza untuk berbicara empat mata. Kamu ikut saya aja, bandmu kan udah gak ada, kata Reza, menirukan si vokalis. Agak lucu ya. Ajakan semacam itu juga mampir ke Uki, meski tidak dengan embel-embel Peter Pan sudah habis. Semua tawaran itu ditampik Uki, karena ia memang tidak ingin kemana-mana. Selain itu, Uki juga sedang menggarap proyek Astoria. Jadi, ini menyiapkan mental. Jadi mental para personel Peter Pan waktu itu ketika Ariel ketika Ariel di penjara, divonis 3 tahun 6 bulan, itu harus disiapkan oleh masing-masing personil. Terutama pasti Ariel mentalnya sangat-sangat down sekali dengan hukuman tersebut, dengan vonis tersebut, bahkan dengan demo-demo sana sini. Kasusnya dianggap besar oleh para demonstran sehingga dia harus keluar dari Bandung. Kemudian selain itu Reza dan Uki, kemudian personel lain juga harus siap mental. Jadi seandainya saya pribadi ada di posisi mereka sudah pasti mental saya pasti akan down sedaun-daunnya. Ya, akan turun meskipun sebagai Reza misalnya. Reza kan bukan dia yang berkasus, tapi ini berdampak pada pekerjaannya, ini berdampak pada bandnya. Jadi itu sangat-sangat luar biasa tekanan mental yang diterima, di mana siapapun yang melihat mereka pasti akan terfokus kepada kasus yang didapatkan atau yang dimiliki oleh Ariel. Iya, jelas. Kenapa? Karena Ariel kan bukan cuma nama pribadi yang dia bawakan, tapi juga nama bandnya, nama Peter Pan. Jadi semua kena imbasnya, mulai Lukman, Reza, Uki, David, bahkan keluarganya pun pasti akan kena imbasnya. Ya, itu sudah jelas, itu sanksi sosial namanya. Jadi dalam buku ini dengan subjudul menyiapkan mental itu memberikan kita pelajaran bahwa semua harus disiapkan. Apapun yang terjadi pada hidup kita, kita harus siap mental. Sesakit apapun itu, harus selalu siapkan mental. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.